Saya pikir kita telah melihat situasinya dengan cara yang salah. Kita telah melihatnya melalui pandangan Mearsheimer, pandangan Steve Walt, bahwa pengaruh Israel terhadap Amerika Serikat begitu besar, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Saya pikir kita menggunakan Israel. Saya pikir Israel melakukan apa yang kita inginkan, termasuk membunuh orang Palestina. Lindsey Graham mengungkapkannya di lantai Senat, kutipan, "Jika mereka tidak melakukannya, kita has a smoke genuid." But what haven't you as married, you can see. That's the truth of the relationship now. Tapi tuan-tuan, saya ingin sedikit beralih dan melihat apa yang terjadi di Asia Barat, di Timur Tengah. Karena kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini diumumkan. Dan kita baru saja membahas sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Kolonel Wilkerson. Saya pikir Anda mengatakan 25% dari dunia, bukan? Tapi satu negara yang tidak akan pernah, bahkan sedikit pun, merasa terancam oleh sanksi adalah tentu saja Israel. Jadi AS bersedia menggunakan pengaruhnya pada semua orang, sementara Israel mendapatkan miliaran dolar untuk sistem senjata dan segala sesuatu di bawah matahari. Sekarang, kita mendengar bahwa ada tekanan dari utusan Donald Trump ke Israel, agar Israel benar-benar menerima kesepakatan yang kurang lebih sudah ada di meja selama setahun terakhir. Kolonel Wilkerson, apa yang Anda dengar tentang ini? Dan mengapa menurut Anda Netanyahu sekarang dipaksa menerima sesuatu yang jelas-jelas tidak ingin dia lakukan selama setahun terakhir? Saya pikir alasan Netanyahu mengabaikan Presiden Biden. Jika Anda mau, sejak Mei, ketika Presiden Biden membuat kesepakatan yang sama yang baru saja kita selesaikan, tampaknya masih harus dilihat apakah itu akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita dengar. Tapi setidaknya untuk saat ini, itu adalah sebuah kesepakatan. Saya pikir alasannya adalah karena Netanyahu dan Trump memutuskan bahwa mereka akan membuat langkah yang sangat dramatis, yang akan membuat Trump terlihat baik, membuatnya terlihat sangat baik. Sekarang Biden mengambil pujian untuk itu. Tapi jika Anda melihat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Blinken hari ini, mereka tidak mendapatkan banyak pengakuan, karena Anda tahu dia membuat proposal itu pada bulan Mei dan 7-8 bulan kemudian, mereka sangat sayangnya. Apa yang dikatakan Anda dan kepresidenan Anda setelah diplomat-diplomat Anda yang diduga apa yang dikatakan tentang Anda? Anda tidak pernah memberikan tekanan sama sekali. Trump memberikan tekanan, dan itu terjadi segera. Sekarang, tentu saja itu tidak benar, tetapi sebagian besar kebenaran politik memang tidak benar. Namun Trump kan mendapatkan pujian ini. Saya tidak berpikir ada yang akan berubah secara fundamental dalam cara Netanyahu mendekati Gaza pasca perang jika Anda mau. Mereka akan bergerak masuk, dan mereka akan melakukan di Gaza secara tepat, dan mungkin pada akhir 42 hari pertama gencatan senjata, jika tidak lebih awal. Beberapa orang di lapangan di Gaza memberitahu saya bahwa mereka sudah melakukannya. Pemukim sudah mulai membangun di bagian utara Gaza. Mereka akan bergerak dan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di tepi barat, di Gaza, dan mereka lakukan di Yerusalem Timur. Dan sekarang mereka juga melakukannya di wilayah pendudukan yang diperluas di dataran tinggi Golan, yang mana konflik Suriah, seperti yang terjadi, konflik Blitzkrieg, telah memungkinkan mereka untuk masuk. Dan mereka bergerak 1 atau 2 kilometer lagi ke Suriah setiap hari. Jadi ini hanya jeda sementara. Menurut pandangan saya, ini bukan benar-benar gencatan senjata. Dan saya tidak bermaksud bahwa Hamas akan memulai lagi. Mereka mungkin saja. Karena salah satu hal lain yang belum dicapai Netanyahu adalah kekalahan Hamas. Jumlah mereka sebenarnya lebih besar sekarang daripada pada 7 Oktober. Saya tahu itu sulit dipercaya, tetapi mereka memang begitu, karena mereka telah merekrut dan melatih begitu banyak orang baru. Pukulan nyata di sini adalah Hezbollah. Dan tidak ada yang tahu apa masa depan Hezbollah saat ini mengingat situasi di Lebanon.
Jadi itu adalah pukulan yang berhasil tetapi bukan dilakukan oleh Israel. Itu pada dasarnya adalah apa yang Turki, Amerika Serikat, dan beberapa pihak lain putuskan untuk dilakukan di Suriah, tanpa harapan bahwa karena sanksi dan euforia yang drakonian, setia runtuh dalam semaim. Jadi sekarang kini mencoba untuk kembali membagian di Suriah. Itu withas bagian di Uthamian. Israel membombardir setiap baris terhadap setolgar cendidit potkulun. Jesus out of every target it can get its hands on. But still, I heard yesterday. Namun tetap saja, saya mendengar kemarin bahwa Kurdi tidak memiliki masalah apapun. Meskipun Turki telah mengatakan masalah ini sudah selesai. Mereka tidak memiliki masalah apapun untuk mendapatkan AK-47 atau jenis Kalashnikov lainnya di jalanan, dengan harga sekitar setengah dari harga sebelum pemerintahan Assad jatuh. Jadi tidak ada kekurangan senjata, jenis senjata yang dibutuhkan. Semua ini menunjukkan bahwa ini belum selesai dalam imajinasi apapun. Sisi hanya lesain politik untuk pemerintahan Biden akan keluar dan berista tinggi kebetulan ini pada Trump and selector sumbang sumpah jali. Saat time getting him and by tenure. I don't think it will last very long. Asha, apakah kamu melihatnya dengan cara yang sama? Ini kurang lebih hanya kemenangan PR untuk Trump dan Biden, dan Tuan Netanyahu akan keluar sebagai pemenang setelah ini, bagaimanapun juga. Let me just say one more thing because Izinkan saya mengatakan satu hal lagi karena pertanyaan Anda. Ini memang menghentikan pembunuhan. Dan jika itu menghentikan pembunuhan, itu adalah hal yang positif. Maksud saya, mungkin tidak menghentikannya sepenuhnya, tetapi itu adalah hal yang positif. Saya pikir kita melihat kemungkinan 150.000 warga Palestina tewas ketika semuanya dihitung. Palestinians when it's all counted. Benar. Yeah, this is the war of just unimaginable tragedy. And Ya, ini adalah perang dengan tragedi yang tak terbayangkan, jika Anda bisa menyebutnya perang. Saya bukan ahli Timur Tengah, tetapi dengan Netanyahu, saya pikir ini adalah, ya lihat, secara politik, ini adalah kemenangan bagi Trump untuk saat ini. Sejauh mana ini akan bertahan? Tidak ada yang benar-benar tahu. Dan sejauh mana perdamaian ini akan diinstitusionalisasikan dalam banyak hal? Tidak ada yang benar-benar tahu. Ini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk dirusak lagi dan rusak kesepakatan damai ini daripada berhasil. Jadi, Anda tahu, lihat, di Kaukasus Selatan, ada ketakutan besar bahwa sebagai semacam Timur Tengah yang lebih besar, seperti yang mungkin dikenal, ini bisa mengalir ke Kaukasus Selatan. Anda tahu, masalah Timur Tengah, terutama terkait dengan situasi Iran. the Middle Eastern problem, especially vis-a-vis Iran situation, Israel's obsession with Iran. Dan Anda tahu, obsesi Israel terhadap Iran meningkatkan berbagai macam taruhan. Menurut pendapat saya, ini menunjukkan bahwa ini adalah semacam kesepakatan sementara, dan ini adalah Timur Tengah setelahnya. Ini adalah konflik Israel-Palestina, bagaimanapun juga. Dengan situasi Iran dan dengan Israel, penarikan Trump dari JCPOA, ini bisa berjalan ke arah manapun. Jangan lupakan Marco Rubio. Ya, dia melayani kepentingan bisnis di Amerika Serikat, tetapi insting hawkifi dan tradisi politik neokonservatif di Vermatsenboil. Saya maistimatau, begitu soal segin orang ingin menahaukan Trump. The sower. Be in conformity with what Trump wants to do, of course, but there is no saying. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keadaan tidak akan berubah menjadi lebih buruk atau bahwa hal yang sama akan terus berlanjut. Iran, bagi saya, adalah masalah besar ketika datang ke alasan untuk melanjutkan dan memperdalam konflik. Dan kemudian semoga, Anda tahu, negara-negara seperti Georgia tidak akan dihadapkan pada pilihan. Apakah Anda bersama Iran atau politik regional, mencoba bertahan, atau Anda bersama kami dan dengan Barat? Karena kita juga tahu, omong-omong, jika menyangkut konflik dengan Iran, berperang dengan Iran, kita tahu bahwa Rusia tidak akan tinggal diam. Kita juga tahu bahwa Presiden Iran akan pada tanggal 17, saya pikir itu besok, mengunjungi Moskow, dan mereka akan menyusun semacam kesepakatan aliansi. Alliance deal. Jadi Anda tahu, ini semua adalah bagian dari semacam Eurasianisme dan penguatan Eurasia.
Dan kemudian ada juga sisi geoekonomi dari ini. Anda tahu, pelabuhan yang dikelola oleh India, pelabuhan Iran untuk transportasi sumber daya alam utara selatan. Pakistan terlibat di dalamnya. Jelas China. Jadi Anda tahu, ini adalah kombinasi dari geopolitik keamanan dan semacam cerita konektivitas geoekonomi. Saya percaya bahwa Anda tahu, keamanan dan geopolitik akan mengalahkan rencana geoekonomi apapun. Namun demikian, kita melihat semacam perubahan, semacam kebangkitan pertahanan Eurasianis ini melawan Barat kolektif. Jadi ya, Iran bagi saya, Timur Tengah, maksud saya, konflik Timur Tengah dan penghentian konflik saat ini adalah semacam mata rantai terlemah terbesar dalam hal memecahkan kesepakatan damai saat ini. This is a very, very important point, Colonel Wilkerson. Ini adalah poin yang sangat-sangat penting, Kolonel Wilkerson. Apa yang telah kita lihat dalam konflik ini, dalam pertempuran, perang di Asia Barat di sekitar Israel, sejak 7 Oktober, saya katakan, adalah bahwa Anda pertama kali memiliki kampanye yang sangat berat melawan Hamas, yang menarik Hezbollah dan Lebanon, dan Anda melihat mereka bertempur dengan Lebanon juga. Kemudian, kurang lebih pada hari gencatan senjata dengan Lebanon diumumkan. Yang omong-omong, Israel masih terus membom, tetapi dengan tingkat yang lebih rendah. Karena perdamaian bagi Israel berarti Anda bisa menargetkan semua orang, sementara orang tidak menembak Anda. Tapi mari kita kesampingkan itu. Pada hari yang sama, kurang lebih, Suriah mulai runtuh lagi. Dan Israel secara ajaib memiliki lebih banyak sumber daya untuk dikerahkan ke Suriah, yang telah mereka lakukan dan mengambil tanah. Sekarang, dengan Hamas, tampaknya ada gencatan senjata. Dalam pandangan Anda, bersepakah hati bahaya bahwa ada pemahaman bahwa target berikutnya, Iran, sudah lebih atau kurang disepakati, dan bahwa ini adalah nisbah presin, untuk lengau you. Having your back free for more to come. Well, that's something that we've been a group of. Nah, itu adalah sesuatu yang telah dibicarakan oleh sekelompok dari kami selama sekitar 48 jam terakhir. Dan ada 3 atau 4 ide yang sedang dipertimbangkan di sini. Biarkan saya katakan bahwa saya tidak tahu apakah Anda melihat beritanya atau tidak. Tetapi, Menteri Luar Negeri Zarif ada di media kemarin, saya pikir. Orang-orang Israel telah menanamkan alat peledak di dalam salah satu komponen yang masuk untuk diduga program nuklir sipil damai Iran. Ini sebenarnya orang Iran marah. Akhir semarah ketika membunuh pria yang ditangkap OPT. Ya, Amatik mereka sangat marah. Tersebut mereka tembak karena marah. Insari dukfinin lagi untuk magmarin Israel mengenai Aidon. Ini sepak kanan al-narpnal yang sebenarnya. International Atomic Energy Association or Administration. They use subcontractors to do. Mereka menggunakan subkontraktor untuk melakukan berbagai hal. Dan Israel masuk ke salah satu subkontraktor ini dan memasang alat peledak di salah satu perangkat, sebuah sentrifugal saya pikir, yang mereka kirimkan ke Iran. Jadi ini sama sekali belum berakhir. Perjuangan ini telah mengambil emosi baru, setidaknya di Teheran saat ini karena hal itu. Jadi saya pikir kami membahas beberapa kemungkinan pagi ini. Pertama, kami tahu ada negosiasi rahasia yang sedang berlangsung dengan Iran, dan mereka dimulai saat situasi Suriah sedikit jelas. Dan omong-omong, alasan Israel melakukan gencatan senjata dengan Hezbollah ketika mereka melakukannya adalah agar mereka bisa berbalik dan memulai ke arah lain, karena mereka tahu itu akan terjadi. Mereka tidak tahu itu akan terjadi secepat itu, tetapi mereka ingin berada dalam posisi yang baik jika itu terjadi. Jadi mereka memindahkan pasukan mereka khususnya ke arah itu. Satu divisi penuh. Jadi Anda melihat situasi di mana Trump tampaknya sedang melakukan pembicaraan ini untuk pada dasarnya menyelesaikan perjanjian nuklir baru. Dia ingin salah satu pencapaian diplomatik pertamanya yang sukses adalah yang tidak memiliki klausul kadaluarsa 25 tahun, yang tidak cacat, yang dilakukan oleh Donald Trump, dan oleh karena itu adalah perjanjian yang baik. Itu adalah kesepakatan yang bagus. Dia yang menegosiasikannya. Jadi itu satu cerita. Dan jika itu terjadi, maka tentu saja dia tidak ingin perang dengan Iran. Dan dia akan menolak Netanyahu dalam hal itu, dan mungkin mencegahnya menyerang sendiri. Meskipun tidak ada yang bisa menahan Bibi jika dia benar-benar menginginkannya. Hal kedua yang kita bicarakan adalah, tidak, mungkin itu hanya tipu muslihat.
was no, maybe that's just a subterfuge, and what we're going to have is Dan yang akan terjadi adalah serangan terhadap Iran yang disetujui oleh Amerika Serikat. Dan Bibi akan memulainya, dan kita akan menyelesaikannya, karena Bibi tidak bisa melakukannya sendiri. Dan kemudian hal ketiga yang kita bicarakan adalah kemungkinan kombinasi dari keduanya, tergantung mana yang tampaknya paling berhasil saat ini. Jadi saya tidak tahu. Dan mungkin ada opsi ketiga atau keempat yang akan muncul di sini. Tapi Anda benar untuk menunjukkan bahwa masalahnya di sini masih dalam hukum, bukan karena Iran buruk atau semacamnya. Maksud saya hanya karena Amerika Serikat masih mengawasi Iran, dan Bibi masih mengawasi Iran. Dan itu telah menjadi mimpinya sejak dia masuk pemerintahan untuk membuat Amerika Serikat melakukannya atau bersamanya. Dan dia belum mencapai itu. Jadi, dan dia masih di sini. and he hasn't achieved that. So, and he's still here. And let's not forget, getting rid of Hamas. Dan jangan lupa untuk sepenuhnya menyingkirkan Hamas. Saya tidak yakin itu benar-benar kepentingan Tuan Netanyahu. Maksud saya, kita tahu bahwa Hamas didukung pada awalnya untuk melemahkan otoritas Palestina, yang di bawah perjanjian Oslo semacam otoritas yang sah, perwakilan sah dari semua orang, bukan? Dan secara strategis besar, Anda menginginkan musuh yang baik, bukan? Anda menginginkan iblis di suatu tempat untuk membenarkan pembantaian. Dan Anda tahu, pembersihan etnis dan semua kejahatan yang telah kita lihat sejauh ini, termasuk serangan genosida terhadap populasi. Jika tanah adalah yang Anda inginkan, karena Anda menginginkan tanah, bukan orangnya, bukan? Orang-orang perlu pergi untuk mendapatkan tanah. Jadi apakah Anda berpikir bahwa meskipun sekarang ada narasi ini, oh Netanyahu kalah, saya tidak yakin. Maksud saya, ini tidak tampak seperti kekalahan bagi saya. Maksud saya, dalam hal perluasan strategis besar Israel. Apakah yang demikian? Enlargement of Israel, does it? Well, I don't think so right now because it could Ya, founder any saya tidak berpikir begitu sekarang karena itu bisa gagal kapan saja. Tapi saya pikir saat ini rencananya adalah, seperti yang saya katakan, untuk menetap di Gaza dan melakukannya secepat mungkin. East Jerusalem. Saya pikir dia sudah menguasai tepi barat dengan baik dalam hal itu dan Yerusalem Timur. Dan saya pikir dia akan bekerja di wilayah yang diperluas di Golan juga. Itu bukan wilayah pendudukan lagi. Itu Israel Raya. Dan apapun yang bisa dia dapatkan, saya tidak akan terkejut jika dia tidak sepenuhnya mundur dari Lebanon dan mengklaim wilayah itu. Saya mengerti dia sudah mengambil ladang minyak mereka, ladang gas di Mediterania, dan dia juga telah mengambil ladang Gaza. Jadi dia sudah menguasai dua ladang gas alam yang paling menjanjikan dan menguntungkan di Mediterania. Satu diambil dari Lebanon, dan satu diambil dari Gaza pada awalnya. Mungkin pada 8 Oktober. At the very start, October the 8th, probably. So two quick points. So are you saying this? Jadi, 2 poin cepat. Apakah Anda mengatakan ini, Kolonel? Meskipun faktanya, seperti yang telah kita dengar, Netanyahu tidak benar-benar mencapai kemenangan yang menentukan dengan Hamas, bahwa meskipun demikian, keuntungan strategis ini masih ada dalam genggaman Netanyahu. Dan poin kedua, bagaimana dengan China? Apakah Anda berpikir secara singkat dalam hal seluruh jalur sutra, Kaukasus Selatan? Kita tahu sikap Marco Rubio, Trump, dan Palting Insingthesas. It's erodes. Marco Rubio, Trump, the incoming administration towards China. Will Georgia, South Caucasus... Apakah Georgia di Kaukasus Selatan akan berada di bawah tekanan karena kemitraan strategis yang disepakatinya dengan China? China sedang mengakuisisi atau telah mengakuisisi 51% pelabuhan Laut Hitam, yang sangat kontroversial. Namun Amerika, sekali lagi, tidak melakukan apapun tentang hal itu. Jadi kemudian mereka menyalahkan Georgia tentu saja ketika Mike Pompeo berkunjung. Mereka tidak senang dengan hal itu. Pandangan yang tersisa bagi Georgia adalah bahwa Amerika tidak cukup peduli tentang hal itu. Apakah Anda pikir ini dapat dibawa kembali dan digunakan sebagai tekanan terhadap wilayah tersebut, dan khususnya Georgia? Ya, itu Binazier Ward Protection. This Deborah pun, yang mengenai mailith. I don't really look at Israel's position. Saya tidak benar-benar melihat posisi Israel saat ini sebagai sesuatu yang patut ditiru. Pertama-tama, ini adalah paria internasional. Meskipun Italia baru saja mengumumkan bahwa Bibi bisa berkunjung dan mereka tidak akan menangkapnya.
Saya pikir posisi Netanyahu sangat rapuh, dan saya pikir posisi Israel juga rapuh. Tapi izinkan saya mundur dan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan tentang situasi secara umum. Saya pikir kita telah melihat situasi ini dengan cara yang salah. Kita telah melihatnya melalui pandangan Mearsheimer, pandangan Steve Walt, bahwa pengaruh Israel terhadap Amerika Serikat begitu besar, sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Saya pikir kita menggunakan Israel. Saya pikir Israel melakukan apa yang kita inginkan, termasuk membunuh orang Palestina. Lindsey Graham mengungkapkannya di lantai Senat. Kutipan, "Jika mereka tidak melakukannya, kita harus melakukannya." Akhir kutipan. Saya pikir itulah kebenaran hubungan saat ini. Saya pikir sudah seperti itu sejak George Bush membawa Ariel Sharon ke kantor Oval dan mengatakan kepadanya, "Terserah Anda punya kendali. Tidak ada lagi peta damai. Tidak ada lagi petorium proses untuk bermatahati. Semua berakhir. 40 tahun gagalan, terserah Anda. You think apa udah tahu kalian?" Dan sejak saat itu, dengan Bibi mengambil alih setelah Sharon, keadaannya seperti itu. Tapi kami melakukannya dengan sengaja karena mereka adalah anjing penjaga kami di Levant. Orang-orang berkata, "Nah, dengan cara Anda berbicara, kita akan memutuskan hubungan dengan Israel dalam sekejap jika menjadi merugikan untuk terikat dengan mereka." Benar, kita akan melakukannya. Holocaust terlepas dari itu, kita akan melakukannya. Misalnya, jika kita terlibat perang dengan Iran yang mulai kita kalah, yang mungkin akan terjadi kecuali kita bersedia menggunakan senjata nuklir. Oh, putuskan hubungan dengan Israel. Tentu saja kita akan memutuskan hubungan dengan mereka karena mereka adalah anjing penjaga kita. Mereka adalah pudel kita di Levant. Dan itulah yang mereka lakukan di sana. Itulah yang diinginkan Inggris ketika mereka menciptakan hal itu. Dan kami mengambilnya, dan kami telah memperdebatkannya melalui sejumlah presiden. Tapi sekarang, kami agak menggunakannya. Anda benar untuk khawatir tentang Georgia, dan terutama juga karena Anda tahu poros yang Anda bicarakan itu, yang karena alasan sejarah adalah poros yang cukup rapi dalam hal perdagangan dan komersial dan sebagainya. Kami sebenarnya menggunakannya dalam Perang Dunia II. Kami mengerahkan pasukan sebelum kami bahkan terlibat dalam perang ke Iran, dan kami menyusun koridor itu untuk mengirimkan pasukan ke dalam perut Uni Soviet. Nah, koridor itu mungkin Anda hidupkan kembali. Dan itu tepat semayang puncak koridor itu. Setidaknya dalam kemot berani di ujung itu. Jadi, semua hal ini terjadi dan mengubah seluruh dinamika perdagangan dan komersial di dunia, menurut pandangan saya. Dan pelabuhan Anda adalah bukti dari hal ini, seperti halnya pelabuhan di Sri Lanka, dan pelabuhan lain yang dikelola oleh Tiongkok. Trump sangat marah tentang terusan Panama. Kenapa? Bukan karena Panama, tetapi karena Tiongkok yang mengelolanya. Itulah yang membuatnya marah. Ini adalah dinamika yang berubah di seluruh dunia seiring dengan pergeseran kekuasaan ini terjadi, dan kita menghadapinya. Dan orang-orang yang terjebak di tengah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kecuali mereka benar-benar politisi tuli dan praktisi seni yang tuli, mereka akan membayar harganya. Dan saya berharap Georgia bukan salah satu dari negara-negara tersebut. Itu serasa topeng dilepas, dan kita kembali ke politik kekuatan di abad ke-19. Ideologi sekolah isi memuda, atau mari kita katakan ini fatno mulai runtuh. It's Gavin Heights eigentlich wahrscheinlich. Because it never was anything else. En this bit den boysken sorg habitix, så maker making youth the mengs eve. En this it emerged. An ikap her texto that can be Stathan Bismarckian, diperlukan di sini. Tanyakan kepada Pak Sisi, Al-Sisi, bagaimana menjadi seorang diktator yang disukai Amerika Serikat, bukan? Ya, atau lihat Park Chung-hee di Korea. Selama tur pertama saya di Semenanjung Korea, saya melayani seorang diktator.
Kami menyukai Park Chung-hee, kami menyukainya, kami melawan transisi itu. Kami sebenarnya melawan transisi menuju demokrasi di Korea hingga Olimpiade 88. Dan kami melihat itu sudah menjadi kesepakatan dengan orang Korea, jadi lebih baik kami berhenti menentangnya. It was a done deal with the Koreans, so we better quit contesting it. Pascal, do we have a minute? Pascal, apakah kita punya waktu sebentar? Kita punya 1 menit dan kemudian kita perlu cepat-cepat. Apakah kita melihat semacam kontradiksi besar atau paradoks di sini? Karena kita semua mulai lelah dengan agenda kebebasan ini, kebijakan luar negeri normatif. Semua orang harus saling mencintai. Itu tidak berhasil. Dan sekarang kita masuk ke semacam ini, semuanya sedang dihapus dan kepala jelek ini muncul. Ini seolah-olah menonjol dari politik, artinya politik kita kembali. Kita berbicara tentang, Anda tahu, Greenland dan mengambil itu. Jadi Anda tahu, apakah kita akan merindukan hubungan internasional normatif pasca Perang Dingin? Maksud saya, teori realis selalu membicarakan hal ini. Kita terkutuk untuk ini. Ini adalah tragedi politik kekuatan besar. Jadi apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita hadapi di sini? What are we facing here? That's a very good question. Next week through the Itu pertanyaan yang sangat bagus. Minggu depan, melalui perantara Vatikan, saya seharusnya berbicara dengan Colin Georgescu di Rumania dan memberinya semangat sampai batas tertentu. Saya bahkan tidak tahu apa yang akan saya katakan. Maksud saya, apa pendapat Anda tentang situasi Rumania? Maksud saya, kita melihatnya seolah-olah dia adalah Viktor Orban lainnya, dan kita tidak menginginkannya. Jadi kita mengagitasi seperti yang kita bicarakan di Georgia. Kita menggelontorkan segala macam uang ke sana dan mencoba mengubah. Anda tahu, mereka sudah mengadakan pemilihan pendahuluan. Dia memenangkan pemilihan pendahuluan. Sekarang mereka mencoba menghentikan pemilihan pendahuluan agar tidak mengarah ke pemilihan sebenarnya, karena mereka takut dia mungkin memenangkan pemilihan sebenarnya dan menjadi Viktor Orban lainnya dan menarik Rumania dari NATO. Meskipun Orban belum sejauh itu, tapi dia juga dalam pertarungan yang rumit. Singur tuam megenyu. Maksudnya, testek jurlongt. Apatere junk seperti nyudit harstensine. Di manong. Otherwise door. Or does he back out? Well, Pascal, I think you've touched on this too, and I think Alexander. Ya Pascal, saya pikir Anda tahu, Anda juga telah menyentuh hal ini. Dan saya pikir Alexander juga demikian. Dan seluruh hoax ini ternyata bahwa Anda tahu semacam Rusia campur tangan dalam pemilu. Dan beberapa hari yang lalu, saya pikir ada demonstrasi besar di Rumania yang menuntut pemulihan pemilu yang sah. Benar? Sejauh yang saya ingat. Dan ternyata bukan Rusia yang campur tangan dalam pemilu. Pada dasarnya adalah kekuatan Barat. Dan jadi orang-orang semacam mengetahuinya. And so people sort of found out about it. That was a I big think scandal. principally, Pirke warmeni dasar Ellery Grove. We're getting closer to 19. Kita semakin mendekati tahun 1999 lagi, di mana, Anda tahu, kontradiksi begitu mencolok, sehingga sebenarnya sebagian besar populasi tidak menerimanya lagi. Mereka berkata, tidak, kami sekarang benar-benar akan turun ke jalan. Bukan berpura-pura turun ke jalan seperti di Georgia, di mana Anda harus benar-benar mengumpulkan beberapa ribu orang tanpa dukungan. Rumania tampak sangat nyata bagi saya. Dan jangan lupa ini adalah ingatan yang masih hidup. Pada tahun 89, mereka mengalami kekerasan di Rumania saat itu. Maksud saya, Ceausescu ditembak, bukan? Dan ini adalah ingatan hidup tentang semacam disesatkan, diberitahu bahwa Anda adalah sesuatu, sebuah negeri ajaib sosialis, tetapi sebenarnya tidak memiliki cukup roti di rumah. Saya pikir mereka mengerti itu. At home, I Yeah. think they get that. yeah, a lot of pain to go through Yeah. before it settles down. Banyak rasa sakit yang harus dilalui sebelum semuanya tenang kembali jika memang bisa. Dan ketakutan besar yang saya miliki, maksud saya, orang-orang melihat saya dan berkata, oh ayolah, kamu terobsesi dengan senjata nuklir. Anda tahu, jika kita merasakan, jika kekuatan yang ada di Kekaisaran Barat merasakan bahwa pertempuran berbalik melawan mereka, kita akan mencari konfrontasi dan menggunakan senjata nuklir, dan itu akan menjadi Cina. Itulah dengan siapa kita akan berkonfrontasi, dan begitulah cara itu akan berakhir. Dan ketika saya mengatakan berakhir, Anda tahu, tidak ada yang menang dalam perang nuklir, tetapi kita kembali berbicara tentang memenangkan perang nuklir. Kami telah mendengar komentar dari komando strategis kami.
Seandainya saya menjadi Presiden Biden, saya akan memberhentikan orang itu saat itu juga. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan dia juga yang membujuk Presiden Obama untuk mengubah tinjauan postur nuklirnya dan menjadikannya pembangunan senilai lebih dari $1 triliun. Siapa itu? Ini adalah Biden. Who was that? This is Biden. Tuat saya seperti separate. To that? Oh, ini sekali ketika Biden menjabat sebagai wakil presiden. President. Maaf, Yeah, and Obama. Ya, dan Obama melakukan tinjauan postur nuklir yang menurut saya sangat masuk akal. Itu cerdas. Yang harus dia lakukan adalah menjualnya secara diplomatis. Pertama kepada Rusia, kemudian kepada China, lalu ke seluruh dunia. Dan dia mungkin akan menghentikan China dari pembangunan besar-besaran mereka sekarang, yang benar-benar mereka jalani. Mereka ingin bisa bertahan dari serangan pertama dan membalas sekarang, seperti Rusia, seperti Amerika. Dan dia akan menghentikan Rusia dari melakukan banyak hal yang sekarang kita lihat terwujud dalam pencapaian teknologi terkait Ukraina misalnya. Tidak ada yang bisa menghentikan YARS. Tidak ada di muka bumi ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikan sistem avant-garde yang bahkan lebih cepat dari YARS, 33.000 km per jam. Dan itu sepenuhnya nuklir. Itu adalah senjata nuklir utama mereka sekarang. Their main nuclear weapon now. So we prompted them to do that by Jadi kami mendorong mereka untuk melakukan itu dengan membatalkan perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Pertama-tama dengan perjanjian ABM dan memberi mereka opsi untuk merancang jenis roket dan rudal ini. Dan kemudian dengan pembatalan perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah, menyingkirkan senjata yang paling berbahaya. Sekarang kita kembali ke perlombaan senjata itu lagi. Jadi kita kembali ke dunia tanpa perjanjian sama sekali, di mana kekuatan besar membangun kompleks mereka dan membuatnya bahkan lebih canggih secara teknologi. Yang dibicarakan oleh Komandan Komando Strategis dan juru bicaranya, Laksamana Buchanan, ketika mereka mengatakan kita bisa berperang dan memenangkan perang nuklir. Ini belum pernah dikatakan. Ini belum pernah dikatakan kecuali dalam lingkaran rahasia. Belum pernah dikatakan secara publik. secret circles. Never been said publicly. Jesus Christ, we need to get back to Yesus Kristus, kita perlu kembali ke kewarasan dalam hubungan internasional. Tapi saya berterima kasih kepada Anda, Kolonel Wilkerson, atas kata-kata jujur Anda. Mereka membantu kita untuk memahami. Saya berterima kasih kepada Anda, Lasha, atas waktu dan analisis Anda. Dan saya akan berbicara dengan kalian berdua lagi. Terima kasih banyak. thank you very much. Sembris, Kolonel, terima kasih Befrak. Much. Rikes,